Perkenalkan, nama saya Rian Hidayat Zain Tanjung. Di sini saya akan mengerjakan sebuah soal dengan menggunakan metode simplex minimasi, yang dimana tujuannya pembuatan video ini untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah riset operasi. Jadi mari kita sama-sama menyaksikannya. Terima kasih. Teman-teman, di sini sudah ada soal, maka kita akan coba kerjakan dengan menggunakan metode simplex minimasi. Ya, di sini ada fungsi tujuannya yaitu min 3x1 ditambah x2 ditambah x3. Lalu ada ketiga kendalanya, yaitu kendala pertama x1 kurang 2x2 ditambah x3 kecil sama dengan dari 11. Lalu ada kendala kedua min 4x1 ditambah x2 ditambah 2x3 besar sama dengan dari 3. Lalu ada kendala ketiga yaitu 2x1 dikurang x3 sama dengan minus 1. Maka pertama kita harus mengubah ketiga kendala ini karena kendala pertama dan kedua memiliki ketidakbersamaan. Lalu kendala ketiga karena nilai kanannya itu negatif, maka kita harus ubah dulu menjadi positif. Lalu masuklah kita ke kendala yang pertama, yang dimana di sini kendala pertama adanya x1 dikurang 2x2 ditambah x3 kecil sama dengan dari 11. Karena ini kecil sama dengan dari 11, kita ubah dia menjadi variabel slack. Lalu kita berikan dia menjadi S1 atau slack 1 agar dia berubah menjadi seperti ini, yaitu x1 dikurang 2x2 ditambah x3 ditambah s1 sama dengan 11. Lalu masuk kita ke kendala kedua, yang dimana di sini ada min 4x1 ditambah x2 ditambah 2x3 besar sama dengan dari 3. Karena ini besar sama dengan dari 3, karena kita ingin menamai variabel 1, maka kita ubah dia menjadi lebih kecil sama dengan dari dan menambahkan nilai min 1. Maka hasilnya seperti ini, menjadi 4x1 dikurang x2 dikurang 2x3 kurang sama dengan dari 3. Karena ini kurang sama dengan dari 3, kita ubah karena menjadi S2 atau slack 2, karena tadi sudah ada S1, agar menjadi hasilnya seperti 4x1 dikurang x2 2x3 ditambah S2 sama dengan minus 3. Ini karena nilai kanannya ini negatif, kita harus ubah dengan mengaitkannya dengan negatif 1 dan menambahkan variabel R. Menjadi min 4x1 ditambah x2 ditambah 2x3 dikurang s2 ditambah r1 sama dengan 3. Sekarang kita masuk ke kendala ketiga, yang dimana di sini ada 2x1 dikurang x3 sama dengan minus 1. Karena ini nilai kanannya masih negatif, kita harus ubah dengan mengaitkannya dengan minus 1 ditambah variabel r agar menjadi seperti ini, yaitu min 2x1 ditambah x3 ditambah r2 sama dengan 1. Nah, di kendala kedua dan kendala ketiga ini terdapat nilai r, lalu kita harus mencari nilai r-nya, yaitu dengan seperti ini. Kita pindahkan nilai yang di belakang r tetap di ruas sebelah kiri, namun nilai yang di belakangnya itu kita pindahkan menjadi ke sisi kanan agar menjadi R1 sama dengan 3 ditambah 4x1 dikurang x2 dikurang 2x3 ditambah s2. Lalu yang R2 sama dengan 1 tambah 2x1 dikurang x3. Lalu sekarang kita masuk ke fungsi tujuannya, yang dimana di sini ada z sama dengan min 3x1 ditambah x2 ditambah x3 ditambah kita masukkan nilai S1 dan S2 tadi yang ada di kendala 1 dan kendala kedua menjadi 0 S1 ditambah 0 S2 ditambah, kita tambahkan variabel R1 dan R2 yang ada di kendala kedua dan ketiga menjadi MR1 ditambah MR2. Lalu karena nilai dari S1 dan S2 yang di kendala 1 dan 2 itu nilainya 0, maka kita akan mengeliminasi keduanya sehingga hasilnya menjadi Z sama dengan min 3x1 ditambah x2 ditambah x3 ditambah MR1 ditambah MR2. Lalu kita akan menambahkan nilai dari MR1 dan tambah MR2 ini ke dalam fungsi tujuannya agar menjadi seperti ini, yaitu
min 3x1 ditambah x2 ditambah x3 ditambah m dikali 3 ditambah 4x1 dikurang x2 dikurang 2x3 ditambah s2 tambah m dikali 1 tambah 2x1 dikurang x3. Maka selanjutnya kita akan mengubah lagi fungsi tujuan ini dengan mengalihkan nilai m ini yang ada di dalam kurung ini. Begitu juga dari nilai dari m ini ke sini. Maksudnya nilai dari m kedua ini yaitu ini adalah mr1 kita kalikan. Begitu juga dengan m ini yaitu mr2 kita kalikan sehingga hasilnya menjadi seperti ini. Yaitu Z sama dengan min 3x1 ditambah x2 ditambah x3 ditambah 3m karena m dikali 3 menjadi 3m. Lalu ditambah 4mx1 artinya m dikali 4x1 menjadi 4mx1. Lalu dikurang m kali x2 menjadi mx2 dikurang m kali 2x3 menjadi 2mx3, lalu ditambah m kali s2 menjadi ms2, lalu ditambah m. Sebenarnya ini ada 1, tapi kita jadikan aja dia m karena m kali 1 menjadi m. Lalu ditambah m kali 2x1 menjadi 2mx1 dikurang m kali x3 menjadi mx3. Lalu teman-teman, setelah kita sudah menyusun mereka menjadi seperti ini, maka kita harus tambahkan dia dengan nilai variabel yang sama. Di sini saya sudah susun seperti ini, yang dimana yang kotak itu adalah x1, yang bulat itu x2, dan bentuk ketupat atau jajar ketupat itu atau layang-layang itu yaitu x3. Di sini saya akan coba tambahkan yang dimana min 3x1 ditambah 4mx1 ditambah 2mx1. Hasilnya menjadi seperti ini, yaitu min 3 ditambah mx1. Lalu untuk variabel yang keduanya yaitu atau x2 nya yaitu x2 ditambah mx2 sama dengan menjadi min mx2. Lalu ke variabel yang ketiganya yaitu x3 ditambah 2mx1 ditambah lagi mx3 menjadi 1 dikurang 3mx3. Sisanya yaitu teman-teman ms2 1m dan 3m. Maka ms2 nya tetap, lalu 3m ditambah 1m menjadi 4m. Karena sudah seperti ini hasilnya teman-teman, maka kita akan jadikan 4m ini menjadi nilai kanannya. Maka hasilnya seperti ini, menjadi z ditambah 3 dikurang mx1 dikurang 1 ditambah mx2 dikurang 1 ditambah 3 mx3 dikurang ms2 sama dengan 4m. Oke teman-teman, setelah hasilnya seperti ini, maka sekarang kita masuk ke tabel untuk mencari nilai kolom kunci, baris kunci, dan baris baru kunci. Baik teman-teman, di sini saya sudah mengisi kolom tabelnya. Berikut dengan penjelasannya, yaitu dimana sesuai dengan fungsi fungsi tujuan dan kendalanya kita masukkan nilainya, yaitu di z variabel dasar z nya itu x1 nya 3 kurang 6m, x2 nya minus 1 ditambah m, x3 nya min 1 tambah 3m, s1 nya 0, s2 nya m, r1 dan r2 nya 0, nilai kanannya 4m. Lalu ke kendala 1 atau kendala bagian A, yang pertama x1 nya itu 1, x2 nya itu min 2, x3 nya itu 1, s1 nya itu 1, s2 dan r1 nya menjadi 0, begitu juga dengan r2, nilai kanannya 11, begitu juga dengan indeksnya 11.
Lalu yang di bagian kendala kedua, X1 nya min 4, X2 nya 1, X3 nya 2, S1 nya 0, S2 dan R1 nya itu 1, dan R2 nya itu 0. Nilai kanannya 3, indeksnya 1,5. Lalu ke kendala ketiga yaitu min 2, X1 nya min 2, X2 nya 0, X3 nya 1, S1, S2 dan R1 itu nilainya kita berikan 0. Lalu R2 nya itu 1, nilai kanannya 1 dan indeksnya 1. Baik, pertama kita akan mencari nilai kolom kuncinya. Kita akan melihat nilai yang paling besar yaitu adanya di X3, yaitu di bagian variabel dasar Z, yaitu min 1 ditambah 3M. Maka kita akan jadikan dia sebagai nilai kolom kunci. Lalu untuk mencari baris kunci, kita harus mencari melalui nilai indeks yang terkecil. Cara mencari nilai indeks ini teman-teman yaitu kita bagikan nilai kanan dengan nilai dari kolom kunci, yaitu 11 bagi 1 yaitu 11, 3 dibagi 2 1,5, dan 1 bagi 1 sama dengan 1. Maka kita akan jadikan dia, maka kendala ketiga, karena ini nilai indeks yang terkecil yaitu 1, maka kita jadikan dia sebagai baris kunci. Lalu teman-teman, di sini saya sudah membuat garis supaya kita tidak bingung. Maka sekarang kita harus mencari angka kunci. Nah, di sini cara mencari angka kunci itu kita harus menemukan titik tengah dari nilai kolom kunci dan juga baris kunci. Di sini saya mengambil nilai 1 menjadi angka kunci. Setelah kita semua sudah menentukan seperti ini, sekarang kita akan menentukan dengan menentukan nilai baris baru kunci. Itu artinya kita akan buat lagi tabel seperti ini. Saya sudah buatkan di sini. Namun kita masih harus berfokus ke tabel yang satu lagi. Kita akan berfokus ke tabel yang satu lagi untuk menentukan nilai baris baru kunci. Cara mencari nilai baris baru kunci itu yaitu dengan nilai baris kunci dibagi dengan nilai kolom kunci. Jadi itu seperti ini, yaitu dengan min 2 dibagi min 1 tambah 3M sama dengan min 2. Lalu 0 dibagi min 1 tambah 3M sama dengan 0. Lalu 1 dibagi min 1 tambah 3M sama dengan 1. Lalu seterusnya 0, apapun kita bagikan 0 maka hasilnya tetap 0. Seperti ini teman-teman. Nah, lalu selanjutnya kita harus mencari untuk nilai baris baru kolom kuncinya, yaitu nilai angka lama dikurang nilai angka kolom kunci lalu dikali dengan baris kunci atau baris baru kunci, yaitu dengan seperti ini, yaitu 3 kurang 6 dikurang lalu dikali min 1 tambah 3 dikali lagi min 2 sama dengan 1. Lalu angka-angka ini dimana kita ambil, yaitu kita ambil dari angka lama tadi, baru dari kolom kunci, lalu lagi kita ambil lagi dari baris kunci tadi, maka hasilnya menjadi 1. Lalu karena kita sudah dapatkan seperti ini, maka di sini kita harus mencari lagi angkanya supaya hasilnya kecil semua. Maka kita buat lagi nilai kolom kunci yang baru. Nah, di sini dari yang ketiga ini nilai paling terbesar yaitu ada di X2, yaitu min 1 ditambah M. Maka ini kita akan jadikan nilai kolom kunci yang baru. Kolom kunci.
Lalu teman-teman, setelah kita menemukan kolom kunci, sekarang kita tentukan angka kunci dan perpotongannya. Di sini kita ambil 0, yaitu angka kuncinya. Lalu titik indeks yang kita ambil sebagai baris baru kunci itu di bagian B. Kenapa? Karena di bagian indeksnya itu memang ada yang lebih kecil, namun di sini dia masih tetap positif. Harusnya dia kita jadikan negatif. Maka kita kasih dia menjadi baris baru kunci sebagai indeks barunya. Lalu teman-teman, kita membuat lagi dikarenakan nilai dari tabel sebelumnya masih terdapat nilai yang cukup besar. Maka di sini sudah saya buatkan langkah-langkahnya sama seperti tadi. Kita mencari kolom kunci dulu, baru baris kunci, baru titik tengah yang menjadi angka kunci, lalu baris baru kuncinya di kendala bagian pertama atau bagian A. Nah, lalu kita lakukan lagi seperti tadi, kita mencarinya. Setelah kita mencarinya, kita menemukan baris baru kunci, maka kita membuat sekali lagi atau satu lagi tabel untuk menentukan apakah kita mendapatkan nilai minimasinya. Ya, jadi teman-teman, saya sudah jumlahkan seperti tadi, dan inilah hasil apanya, minimasinya, yaitu yang paling terkecil tidak, yaitu yang dimana nilainya sudah 0 namun ada angka 1 yaitu positif, tapi yang paling terkecil yaitu 1, dan beginilah hasil akhirnya. Lalu untuk menentukan fungsi tujuannya lagi, maka kita akan lakukan penjumlahan seperti ini. Kita masukkan yaitu min 3 X1 ditambah X2 ditambah X3, maka sama dengan min 3 dikali 4, atau X1 ini tadi yaitu 4 ditambah 1 tambah 9, sama dengan min 3 dikali 4 sama dengan min 12 ditambah 1 tambah 9 sama dengan 10, maka min 12 ditambah 10 sama dengan min 2. Itulah fungsi tujuannya. Jadi teman-teman, sekian saja hasil pembahasan kita hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.